Sebuah warung makan di Jalan Kebagusan Raya, Ragunan, Jakarta Selatan, ludes di amuk si jago merah. Ratusan warga negara Indonesia yang dievakuasi akibat konflik di Sudan dibawa ke asrama haji Pondok Gede. Caimin dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu sore ini di Kertanegara, Jakarta Selatan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sebuah warung makan di Jalan Kebagusan Raya, Ragunan, Jakarta Selatan siang tadi diamuk si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun lantai 2 rumah makan habis terbakar. Video amatir merekam kebakaran yang melanda lantai 2 sebuah rumah makan di Jalan Kebagusan Raya dekat pintu timur Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat siang. Kobaran api membakar habis bangunan lantai 2 rumah makan yang terbuat semi permanen. Proses pemadaman sempat berjalan dramatis saat sebuah mobil tangki penamanan yang melintas ikut membantu warga memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Menurut pemilik warung, saat kejadian warung sudah buka namun belum ada pelanggan dan yang terbakar di lantai 2 adalah tempat tinggal karyawan. Kejadiannya tuh di atas, di atas, jadi tiba-tiba tuh ada api. Kalau di bawah mah aman ya, nggak ada aktivitas apa-apaan. Kompor juga masih, kompor nggak ada nyala. Karyawan juga lagi mandi, tapi lagi bebenah sini. Emang lagi nggak ada tamu juga, lagi sepi. 5 unit mobil damkar serta 25 personel akhirnya berhasil memadamkan api 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 12 korban kecelakaan kapal cepat Evelyn Kalista 1 ditemukan meninggal dunia. Kapal cepat itu terbalik karena menabrak batang pohon yang mengapung di perairan Pulau Burung, Indragiri Hilir menuju Tanjung Pinang, Riau. Sejumlah keluarga korban kapal cepat Evelyn Kalista 1 yang terbalik di perairan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau melapor ke Posko Informasi Polresta Tanjung Pinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang. Sudah ada 7 keluarga korban yang mendatangi dan melapor ke Posko Informasi soal kecelakaan speedboat Evelyn Kalista 1. Abang Ian tidak ada lagi, sudah meninggal tenggelam kapal di Pulau Burung. Iya, saya menggigil langsung. Ya. Apa ini hari akhir daripada Lebaran ini kami belum jumpa satupun. Ini kita buat posko, kita buat posko informasi untuk korban tenggelam kapal. Jadi di situ ada keluarganya semua, keluarga dari korban. Selain di grup WA, pihak keluarga korban juga bisa mendatangi semuanya. Ya, boleh datang langsung ke sini untuk mencarikan informasi. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi seluruh korban meninggal dunia, 12 jasad korban kapal Evelyn Kalista 1 yang tenggelam. Korban meninggal terdiri dari 6 dewasa, 2 anak, dan 1 balita. Lewat manifesto, terdapat 67 orang penumpang dan awak kapal. Dari jumlah tersebut, 58 penumpang berhasil selamat dan sudah dievakuasi. Dari Tanjung Pinang, Humalana Sution, iNews melaporkan. Pemirsa, sehari pasca penyerangan oleh orang tidak dikenal, markas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam suasana kondusif. Kini kasus penyerangan tersebut diserahkan ke Polda Sulawesi Selatan dan dalam penyelidikan.
Seperti inilah suasana terkini markas Polres Jenenpoto, Sulawesi Selatan setelah diserang orang tidak dikenal pada Kamis dini hari. Situasi di markas Polres Jenenpoto berjalan aman dan kondusif. Beberapa petugas terlihat sedang berjaga. Dalam insiden penyerangan, 1 orang anggota polisi terluka akibat tembakan di bagian perut. Sejumlah fasilitas juga dirusak seperti ruang Propa Polres Jenenpoto dan Masjid Asyurti yang tak luput dari serangan kini sudah mulai dibersihkan. Kasus penyerangan oleh sekelompok orang tidak dikenal kini telah diserahkan ke Polda Sulawesi Selatan dan dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Setio Budi kunjungi markas Polres Jenenpoto pasca insiden penyerangan yang terjadi pada Kamis dini hari. Masih dalam penyelidikan, kemudian saya juga bawa Denlapor sama Ditreskrim untuk mendalami kasus ini. Kita tidak boleh menuduh institusi mana itu di mana, karena kita perlu fakta yang sebenarnya. Perlu ada bukti-bukti, sehingga itu yang menguatkan untuk mengarah kepada siapa-siapa itu belum bisa. Pemeriksaan sejumlah fasilitas yang dirusak telah dilakukan. Kini kasus penyerangan Polres Jenenpoto ditangani oleh tim laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaimanai, Ainus melaporkan. Ratusan warga negara Indonesia yang dievakuasi akibat konflik di Sudan akhirnya telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari ini. WNI yang datang hari ini merupakan evakuasi gelombang pertama WNI dari negara Sudan. Ratusan warga negara Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai dilakukan evakuasi dari negara Sudan akibat situasi konflik di sana. Para WNI tersebut mendarat menggunakan maskapai Garuda GA991 Jeddah, Jakarta dan merupakan kedatangan gelombang pertama WNI dari Sudan. Banyak WNI yang tengah menjalani beasiswa pendidikan di Sudan dan tak jarang dari mereka menjadi saksi mata secara langsung peristiwa tembakan dan suara bom yang terjadi selama perang konflik saudara. Sebagai pelajar di International University of Africa tahun terakhir atau semester 7, jadi kurang satu semester malah ada perang. Jadi kebetulan saya tinggal di asrama dan peperangan terjadi di belakang asrama. Nah terus waktu itu pagi hari kita langsung mendengar tembak-tembakan dan bom, kemudian kita harus lari-lari untuk melindungi diri dan diangkut ke tempat yang lebih aman. Pemerintah telah melakukan pemulangan sebanyak 385 dari 880 warga negara Indonesia dari Sudan, yang terdiri dari 137 laki-laki, 248 perempuan, dan diantaranya 43 anak-anak. Menteri Luar Negeri menyatakan pemerintah akan terus mengawasi dan memastikan keamanan kepulangan gelombang-gelombang berikutnya. Pemulangan evakuasi dari Sudan ke Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Menurut rencana, pemulangan ke Indonesia tahap kedua akan dilakukan 29 April, tiba di Indonesia 30 April, dan pemulangan tahap ketiga sekaligus menutup seluruh proses evakuasi akan dilakukan 30 April dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. TNI AU yang kemarin saya berangkatkan, Boeing 737 yang sudah melaksanakan 2 kali sorti evakuasi 100 orang per sorti, dan tinggal hari ini yang mudah-mudahan situasi aman. Nah tinggal yang 115 tadi mudah-mudahan bisa segera terangkut ke Jeddah. Berikutnya petugas gabungan Kepolisian Bandara Suta, TNI Afsek, dan Kementerian Sosial melakukan upaya pendampingan untuk membawa WNI ini menuju asrama Haji Pondok Gede menggunakan bus yang telah disediakan. Dari Tangerang, Banten, Hasunagara, Ainus melaporkan.
Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pemulangan WNI dari Sudan, kami telah terhubung dengan rekan kami Nata Arman di Asrama Haji Jakarta. Selamat sore Nata, bagaimana kondisi para WNI yang tiba dari Sudan yang saat ini berada di Asrama Haji? Ya, Syafa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan, beginilah suasana di Asrama Haji Jakarta, yang mana sebanyak 385 WNI yang berhasil dievakuasi tiba tadi sekitar pukul 8:22 pagi hari, dan sudah tiba langsung melakukan berbagai rangkaian pengecekan administrasi dan juga kesehatan seperti itu. Kemudian juga ada juga layanan psikososial, vaksinasi dan lain-lain sebagainya guna memastikan kesehatan para WNI yang baru saja dievakuasi dari negara yang sedang berkonflik, yakni Sudan. Dan sebanyak 4 gedung digunakan untuk menampung sementara para WNI, antara lain adalah gedung A yang rata-rata isinya adalah pelajar atau mahasiswa, kemudian gedung B yang isinya campuran seperti keluarga dan lain-lain, kemudian gedung C khusus bayi, balita, anak seperti yang di belakang saya ini merupakan gedung C yang bisa Anda lihat di belakang saya ini merupakan banyak sekali anak-anak yang sedang bermain seperti itu. Dan juga ada gedung H untuk isolasi COVID-19 karena memang dari sebanyak 380 lebih WNI yang tiba atau dievakuasi, sebanyak 8 WNI ini sakit, dan dari ke-8 yang sakit ini 4 antara lain adalah positif COVID-19 sehingga harus dilakukan perawatan secara intensif di asrama haji ini. Kemudian sejumlah ambulan terlihat juga untuk menunjang sarana kesehatan mereka seperti itu, dan tercatat ada 3 skenario yang pemulangan yang akan dilakukan pemerintah, antara lain adalah yang mandiri, kemudian pemulangan dengan cara dijemput oleh Pemda setempat seperti itu. Dan hingga dengan saat ini data yang kami peroleh terakhir sudah ada 5 Pemda yang sudah registrasi seperti itu dan konfirmasi, antara lain adalah Pemprov Aceh, kemudian Pemprov Jawa Timur, Pemprov Lampung, Pemprov Riau, dan juga Bengkulu. Kemudian bagi yang tidak dijemput atau tidak bisa pulang mandiri, nantinya pemerintah juga akan menyediakan fasilitas untuk sarana para WNI yang akan pulang ke lokasinya atau daerahnya masing-masing. Sementara untuk hari ini, para WNI ini khusus untuk istirahat karena setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dari Sudan, kemudian juga dievakuasi sampai dengan Indonesia. Dan adapun untuk pemulangan tahap kedua akan dilakukan pada esok hari tanggal 29 April dan tiba di Indonesia pada tanggal 30 April 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan pada Anda di studio. Syafa. Ya, terima kasih Nata Arman langsung dari Asrama Haji Jakarta dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan warga negara Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan disekap di Myanmar. Puluhan korban itu dijanjikan pekerjaan namun justru dipaksa kerja tanpa dibayar. Wabarakatuh, kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia. Puluhan warga negara Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang disekap di Myanmar. Puluhan korban dijanjikan pekerjaan, namun justru dipaksa kerja tanpa dibayar. Setiap malam kita bekerja dalam kondisi gelap gulita, tapi kita tetap harus bekerja. Dan suara bom juga terdengar di mana-mana. Para korban ini sebelumnya diberangkatkan untuk bekerja di Thailand. Namun faktanya justru dibawa ke Myanmar dan bekerja dengan tidak layak hingga mendapat perlakuan fisik serta psikis. Dari berdasarkan laporan yang sudah masuk, baik dari pihak warga maupun juga dari instansi di Indonesia, kami mengidentifikasi sejauh ini sekitar ada 52 orang WNI yang saat ini berada di Myanmar. Namun berdasarkan penelusuran lebih lanjut sepertinya sudah ada beberapa, kami juga terima laporan dari rekan-rekan kami di KBRI Bangkok, sudah ada beberapa WNI yang memang mengusahakan secara mandiri berhasil kembali ke Indonesia secara mandiri. Itunya begitu sampai terus begitu dijemput oleh pihak perusahaan itu masih terlihat normal, kemudian dibawa ke Mae Sot itu di perbatasan Thailand gitu ya, kemudian menginap dulu 1 malam di situ. Nah mulai besok paginya itu mulai agak mencurigakan karena mereka itu menyeberangi sungai itu yang mereka juga pada saat itu nggak tahu kalau itu tuh sebetulnya perbatasan gitu. Menyeberangi sungai itu menggunakan perahu sederhana dan gitu dikawal oleh sipil bersenjata tanpa atribut, tapi ya sipil bersenjata tanpa atribut, dan mulai dari situ memang sudah mencurigakan.
Pihak keluarga korban turut menyampaikan keluhan dan kekhawatirannya, dan mereka berharap pemerintah dapat menindaklanjuti serta mencari strategi terbaik untuk membebaskan puluhan warga negara Indonesia yang disekap di Myanmar. Ibu Ken Admiral meminta polisi memanggil semua orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan anak perwira polisi Aditya Hasibuan. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.